Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, pagi, atau siang dan sore untuk pemirsa semua yang menonton video saya, terutama untuk dosen pengampu mata kuliah manajemen retail, Pak Fian. Jika menonton, selamat datang. Izin saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS yang ditugaskan untuk mata kuliah manajemen retail ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abdurrahman Al-Ghazi dengan NIM 23091 320095 begitu. Oke. Di sini tugas UTS-nya itu menjelaskan tentang hasil dari kuis kemarin ya. Jadi mungkin izin saya membacakan dulu untuk soalnya. Jadi untuk soal kuisnya tahun kemarin itu, tahun kemarin, yang kemarin itu, yang pertama di latar belakang dulu dari kuis ini. Jadi bayangkan Anda adalah seorang retail manager yang ditugaskan untuk meluncurkan merek retail baru, pilih ya, mau fashion, elektronik, atau F&B di sebuah lokasi yang strategis. Nah, jadi saya ditugaskan untuk menjadi bayang-bayang adalah seorang retail manager di sebuah toko retail. Nah, di situ saya di tugas ini saya memilih toko, yaitu toko F&B ya teman-teman. Jadi toko F&B itu toko yang menjual produk makanan atau minuman seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke tantangannya. Yang pertama, buatlah perencanaan toko retail yang mencakup kelima elemen kunci berikut dalam satu narasi yang padu. Nah, nomor satu nih soalnya, kepemilikan dan model bisnis. Tentukan dan jelaskan alasan Anda memilih satu jenis kepemilikan, independen atau waralaba atau corporate chain untuk toko Anda. Jadi di sini saya sebagai retail manager tuh disuruh memilih dulu untuk model bisnis dari toko saya itu mau seperti apa sih. Nah, kita langsung jawab aja teman-teman. Bentar. Oke, baik. Oke, jadi aku kasih tahu dulu tentang toko retail saya, yaitu namanya The Ghazi Street Meat. Oke, jadi itu tentang toko F&B yang menjual berbagai daging. Pokoknya namanya The Ghazi Street Meat. Jadi saya memilih untuk para labanya itu rantai chain ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke jawaban nomor satu, yang tadi pertanyaannya tentang alasan Anda memilih satu jenis kepemilikan. Nah, di sini saya memilih rantai chain, jadi saya akan jelaskan. Jadi saya akan memilih corporate chain. Alasan utama kenapa memilih corporate chain adalah untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam pembelian, pemasukan dan operasional, dan akses ke sumber daya dan keahlian yang manajemen yang terstruktur, terutama standarisasi. Jadi kenapa sih toko F&B saya tuh memakai rantai chain ya, karena dengan sistem model bisnis rantai chain, maka beberapa retail dari toko saya tuh pasti mempunyai standar operasional yang tinggi karena saling terikat gitu kan. Karena rantai chain itu model bisnis yang saling terikat, dan pastinya dengan adanya SOP, maka keahlian manajemen juga pasti terstruktur gitu di perusahaan retail saya yang mempunyai banyak cabang begitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2 karena nomor 1 udah selesai. Oke, nomor 2. Rantai pasok dan manajemen retail. Jelaskan secara singkat alur pasokan produk Anda dari produsen hingga ke rak toko. Faktor efisien dan kecepatan apa yang Anda pertimbangkan. Oke, kita lanjut ke jawaban saya. Untuk alur pasokan akan mencakup dari toko The Ghazi Street Meat itu akan mencakup bahan baku segar, pastinya daging-daging segar dari pemasok dan bumbu-bumbu dan lainnya, penyimpanan yang tepat, selanjutnya penyimpanan yang tepat juga, suhu terkontrol, selanjutnya juga ada persiapan di dapur, tentunya setelah di gudang kita bawa ke dapur hingga penyajian ke pelanggan. Itu alur pasokan kita. Faktor efisien juga, kecepatan, terutama food safety menjadi prioritas utama. Sistem just in time
juga diterapkan. Karena untuk teman-teman harus di reminder ya, karena untuk toko F&B itu karena kita pakai rantai chain, jadi kita menerapkan sistem GIT, karena beberapa toko tuh untuk menjamin kesegarannya ya pasti sistem GIT. Apalagi kita menjual daging-daging ya pastinya just in time, yaitu eh, dipasok hari itu, dimasak hari itu, dan disajikan hari itu juga begitu. Biar kesegarannya dan rasa tetap terjaga dari The Gazi Street Meat begitu. Selanjutnya untuk nomor 3 ya guys, karena nomor 2 selesai. Kita langsung aja nomor 3. Merchandising. Gambarkan strategi merchandising Anda, bagaimana Anda memastikan produk yang tepat dengan jumlah yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Oke, kita jawab untuk retail F&B kita. Untuk pertanyaan nomor 3. Untuk merchandising di F&B sendiri, bergeser ke penyajian ya teman-teman, karena di F&B modal bisnis F&B itu nggak mungkin kan merchandising kita nata makanan di depan kayak apa namanya, kayak seperti di toko-toko fashion gitu kan nggak mungkin. Jadi untuk merchandising di F&B itu sendiri, kita bergeser ke penyajian makanan atau minuman yang menarik. Nah, contohnya seperti plating dan garnishnya. Selanjutnya juga dengan desain menu yang appetizing, promosi produk unggulan, dan penataan display produk yang pas gitu. Contohnya tuh kita memasang dessert di etalase, minuman di kulkas seperti itu. Oke, mungkin nomor 3 sudah nomor 3 sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita ke nomor 4. Bentar teman-teman, nomor 3 tuh kita ada yang kelewat. Karena di Mercedes juga disuruh gambarkan strategi gimana sih cara mendisplaynya tuh pada waktu yang tepat. Tadi kan kita udah menyebutkan untuk mendisplay produk, contohnya dessert di etalase, minuman di kulkas. Nah, untuk waktu yang tepat juga kita mendisplay itu ya tentunya di waktu kita buka, yaitu mungkin selama 14 jam sehari, mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam, atau menyesuaikan seperti itu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita langsung ke nomor 4, karena tadi udah clear nomor 3. Nomor 4 itu pertanyaannya lokasi dan tata letak. Jelaskan kriteria lokasi toko pilihan Anda dan gambarkan tata letak dalam toko atau layout yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong penjualan. Oke teman-teman, kita langsung ke jawaban saya. Untuk jawaban saya nomor 4, yaitu untuk lokasi, tentunya untuk The Gazi Street Meat ini saya akan memilih lokasi yang ramai pastinya, aksesibilitas yang mudah seperti pinggir jalan besar. Untuk tata letak interior pastinya akan lebih berfokus pada kenyamanan pelanggan saat makan atau menunggu. Selanjutnya selain itu, tempat yang besar, kita tentunya akan membuat tempat yang besar untuk efisiensi alur kerja staff, karena dari dapur ke service area tuh butuh ruang. Jadi kita mempertimbangkan bahwa kita harus mempunyai tempat yang besar, nyaman, dan tentunya cozy dan appetizing seperti itu, agar konsumen tidak terganggu, dan tentunya tidak terganggu oleh alur mudik dari karyawan penyaji begitu. Oke, nomor 4 sudah jelas teman-teman. Untuk lokasinya pasti kita di tempat ramai, dan desain interior seperti apa, yang berfokus pada apa, bisa dilihat gitu. Tadi sudah bukan dilihat, didengar ya gitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor terakhir teman-teman, ke nomor 5. Untuk nomor 5, pertanyaannya CRM, Customer Relationship Management. Rancang satu strategi CRM sederhana yang akan Anda terapkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan baru dan menjaga loyalitas mereka. Untuk CRM dari model bisnis F&B itu sendiri sebenarnya gampang teman-teman ya.
Oke, jadi seperti ini. Untuk nomor 5 sendiri dari The Gazi Street Meet, untuk CRM-nya pastinya kita akan menerapkan program loyalitas berbasis poin tentunya, interaksi media sosial, kita akan aktif di media sosial kita, dan kita akan aktif juga mengeluarkan newsletter yang berisi menu baru, promo atau event khusus. Jadi begitu teman-teman untuk penjelasan dari semua kuis-kuis di nomor saya. Mungkin bisa menjawab dan bisa mengisi tugas untuk UTS dari pelajaran manajemen retail. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah tadi kata atau perbuatan selama menjelaskan. Mungkin tadi saya banyak kekurangan, tapi mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya mungkin saya bisa perbaiki di lain waktu, jikalau diperbolehkan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin saya cukup sampai sekarang, sampai saat ini cukup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.